wa hasana khuluquh, dan sudah memperbaiki akhlak. Wastagna anil mujahadah, dan dia merasa sudah cukup nggak usah mujahadah. Sudah cukup nggak usah mujahadah. Jadi orang itu keseluruhannya aslinya itu tidak tahu tentang keburukan dirinya. Itu secara apa? Secara faktual manusia itu memang begitu. Aslinya manusia itu seperti itu. Asalnya manusia seperti itu, nggak tahu tentang keburukan diri sendiri. Itu aslinya manusia. Jadi yang tahu keburukan orang itu biasanya orang lain gitu. Itu aslinya, asalnya. Kapan orang itu tahu keburukan dirinya adalah ketika dia mau melatih diri. Ketika orang mau melatih dirinya, nah itu melatih nafsunya, baru dia akan tahu kalau dirinya itu jelek. Jadi sebelum dia melatih diri, sebelum mujahadah, itu nggak mungkin orang itu tahu tentang kejelekan diri, taunya dia itu bagus saja. Jadi orang yang tahu tentang keburukan dirinya adalah orang yang pernah melatih dirinya. Cuma ketika dia sudah melatih dirinya, ada penyakit baru. Apa penyakitnya? Dia merasa akhlaknya sudah bagus gitu. Dia merasa akhlaknya sudah bagus, nggak butuh lagi oleh karena itu maka pala buddha min idahi alamati husnil khuluq. Oleh karena itu maka harus diberikan pengertian, penjelasan tentang apa itu akhlak bagus, tanda-tanda akhlak bagus. Tanda-tandanya bukan akhlak bagusnya, tanda-tandanya. Karena akhlak itu adalah bentuk asli. Ya, jadi akhlak itu adalah apa? Bentuk asli daripada manusia itu adalah akhlak atau khuluq. Seperti bentuk asli daripada fisik disebut khalqu. Dan manusia itu bukan fisik tapi adalah makna. Maka akhlak itu adalah bentuk asli dari manusia. Nah, bentuk aslinya itu nggak tahu, kita nggak tahu. Orang itu kan nggak bisa melihat dirinya, itu nggak bisa. Orang itu hanya bisa melihat diri aslinya ketika dia panah. Dan orang panah itu kan nggak diterima. Jadi semua orang panah itu nggak diterima, kecuali oleh orang yang sudah melewati panah lagi. Kenapa? Karena orang yang belum panah itu nggak tahu dirinya. Jadi ketika orang menyebut dirinya itu, orang mengatakan kufur gitu. Jadi si orang yang benar itu, orang yang panah itu ditolak. Siapa yang ditolak? Makanya orang membawa ilmu panah itu nggak akan diterima. Contoh misal Imam Halaj, ya. Itu nggak bisa diterima Imam Halaj. Bisa dijenar, nggak bisa diterima. Kenapa? Karena dia menceritakan diri yang asli. Jadi, cuma ada tanda-tanda daripada orang itu adalah bagus akhlak. Ada tandanya yaitu alamat husnul khuluq, tanda bagus akhlak. Jadi tandanya saja. Jadi yang kita kaji sekarang ini adalah bukan bagus akhlaknya apa? Tanda bagus akhlak. Karena akhlaknya sendiri ya kan sangat sulit, aslinya itu sulit. Karena itu termasuk sir. Ya. Jadi sir terdalam, aslinya itu sir terdalam. Makanya yang dikaji apanya? Tandanya. Fa inna husnal khuluq wal iman. Nah, bagus akhlak itu adalah iman. Iman. Jadi bagus akhlak itu apa? Iman. Jadi iman. Jadi iman, yakin, ya, makrifat itu ya lapat-lapat yang ada wajah samanya. Lapat yang ada wajah samanya. Iman, makrifat, apalagi husnul khuluq, ya, yakin itu ada wajah samanya. Iman. Jadi bagus akhlak itu apa? Apa? Iman. Dan itu aslinya. Asli bagus akhlak itu adalah iman. Justru bahkan para aulia di sebagian kasabnya itu dia akan melihat bahwa yang wujud itu adalah iman. Yang wujud hakikat itu adalah apa? Iman. Makanya susah, kok iman kan cuma percaya, masa wujud? Makanya nggak bisa
nggak bisa. Makanya cuma alamatnya toh. Wasu'ul khuluq dan buruk akhlak adalah wa an-nifaq munafik. Munafik. Jadi munafik adalah buruk akhlak, iman adalah bagus akhlak. Wa qad dzakarallahu ta'ala sifatil mu'minin wal munafikin fi kitabih. Dan Allah sudah menyebut sifat-sifat mukmin dan sifat-sifat munafik. Jadi ciri-ciri mukmin dan ciri-ciri munafik kita dalam Al-Qur'an. Wahya bijumlatiha samratu husnil khuluq. Dan ya, keseluruhannya dari sifat mukmin itu adalah buah daripada bagus akhlak dan jelek akhlak. Jadi kalau iman itu ya, iman itu adalah gitu buah daripada bagus akhlak juga buah daripada jelek akhlak. Kalau bagus akhlak berarti imannya sempurna. Kalau jelek akhlaknya berarti imannya atau disebut munafik. Ya, pal nuridu jumlatan min dzalik. Maka kami akan hadirkan sejumlah min dzalik daripada iman. Li ta'lama ayat husnil khuluq, supaya kamu tahu tanda-tanda bagus akhlak. Qala Allah Ta'ala, pertama nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Pertama, tanda iman pertama itu adalah apa tadi? Salatnya khusyuk dan menjauhi lagu. Itu ciri iman pertama. Ya. Itunya menjauhi apa? Lagu. Menjauhi sesuatu yang enggak berfaedah, lago, ya. Sesuatu yang enggak bermanfaat. Jadi tanda pertama apa tadi? Salatnya khusyuk. Khusyuk, ya. Jadi salat khusyuk itu adalah tanda iman. Sayyidina Siddiq itu enggak seneng ibaratin khusyuk itu enggak seneng. Nah, sabab khusyuk itu bahasa di awal khusyuk kapungkur, bahasa awal khusyuk itu tidak seperti yang dipahami khusyuk ayeuna. Jadi khusyuk wasi itu tidak senang mengibaratkan dengan bahasa khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk di awal itu berbeda pemahamannya khusyuk ayeuna gitu. Jadi khusyuk dia, karena khusyuk di awal itu kan mencerminkan, jadi kuliah na kolbu itu bersama Allah. Jadi kuliah na hati itu bersama Allah gitu. Beda jeung khusyuk nu ayeuna. Khusyuknya kan peperuman, memerekatkan hati gitu. Itu khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu kan lain ceritanya gitu. Maka saya Siddiq alimun ngabiasakan khusyuk itu alimun. Justru kalau salat khusyuk itu enggak diterima sama Allah gitu ya bilang. Maksudnya lain khusyuk nu Quran, khusyuk pendapat ayeuna, pendapat orang gitu. Khusyuk nu ayeuna kan diperkatakan Allahu Akbar. Bismillah. Nah, bukan khusyuk itu, bukan. Justru mah jauh khusyuk gitu, mau jauh gitu. Kamu salat yang khusyuk dong. Khusyuk kan ayeuna kan Allah. Itu kan lain eta. Maksud khusyuk diri adalah kuliah hatena jeung Gusti Allah. Jadi mana hadir bersama Allah khusyuknya. Di satu jeung Gusti Allah. Jadi salat jeung Gusti Allah salat yang gimana? Ya salat ahli-ahli tawakal, salat ahli yakin. Jadi walaupun salat bancang tapi ya hatena memang sudah bersama Allah. Tong beronding na salat na daharge mana teu bisa teu lepas jeung Gusti Allah, dan memang geus biasa jeung Gusti Allah. Jadi terjemah khusyuk itu adalah hatena jeung Gusti Allah, rasana jeung Gusti Allah, mantepna ka Gusti. Nah, jadi nah salat itu jeung Allah gitu. Ketika sulit khusyuk itu jeung Gusti Allah tidak bisa, sulit, ya paling tidak orang seneng. Mancana seneng ka Gusti Allah, karena senang Gusti itu masih ada tempelan bersama Gusti Allah. Maka Sayyidina Siddiq menganjurkan salat ya senang saja.
Sholat senang kepada, kalau kita sholat senang kepada Allah itu sudah termasuk mukmin. Jadi senang gak Gusti? Allah orang sholat Allah, berarti senang. Senang sama orang jeung Allah, senang. Senang diberi sholat. Senang diberi ruku, senang diberi sujud. Loba jelema nu garagah, nu karuat, nu palinter teu bisa ku Allah diberi ruku, teu bisa diberi sujud. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, itu khusyuk, itu salat khusyuk salat. Kalau tadi jadi orang tanda iman pertama itu adalah apa tadi? Orangnya khusyuk dalam salat, senang dalam salat, atau dalam bahasa kita bukan tanda iman, tanda bagus akhlak. Apa? Tanda bagus akhlak. Jadi salah satu tanda bagus akhlak adalah orang senang dalam sholat. Jadi sholat senang, kalau sholat senang. Kalau sholat bunga, itu tanda bagus akhlak. Jadi anji, orang gitu can, sholat bunga tuh. Allahu Akbar, Allah, alhamdulillah waktu sholat itu. Itu orang ciri orang alus akhlak. Lamun orang rek sholat kamu kan, nah, ciri batu orang teh butut akhlak, masih jelek akhlaknya gitu. Jadi kalau dipanggil sholat senang berarti tanda bagus akhlak. Kalau dipanggil sholat enggak senang berarti tanda jelek akhlak. Ulaika humul warisun, sampai ulaika humul warisun ya. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10. Loba tah teu apal Kang. Wa qala azza wa jalla at-taibunal abidunal hamidun. Ila qali wa basyiril mu'minin. Jadi ciri mukmin itu ada pertama apa? Biasa at-taib. Kedua al-abid. Ketiga al-hamid. At-taibunal abidunal hamidun. Orang ahli taubat, ahli ibadah, ahli muji Allah. Itu ciri bagus akhlak itu. Ahli taubat. Jadi ahli astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ahli taubat. Itu jadi orang biasa istighfar itu ada ciri bagus akhlak. Cuma ya, taubat itu orang taubat itu pasti diterima. Kang Sirian, jelema lamun dirizkian taubat ku Allah, orang kalau dikasih rizki taubat sama Allah pasti dosanya diampuni. Tapi masalahnya taubat itu ada syarat dan rukun. Rukun yang paling tinggi dalam taubat itu adalah hazan, nalangsa, menyesal. Itu rukun tinggi taubat. Tapi juga taubat itu ada syaratnya. Ada syarat taubat atau rukun taubat ya, ada syaratnya, syarat dan rukun taubat. Salah satu rukun yang paling pokok ada tadi apa? Nalang. Tapi ada syarat taubat itu ada beberapa macam. Salah satu nu terpenting di syarat taubat adalah orang nyaho bahwa eta teh dosa. Ya, non? Nyaho eta teh dosa. Ieu jelema lolobana teu nyaho eta dosa gitu. Yang gue jadi ngabagi bahwa ya, dosa itu dibagi di antara pembagian dosa teh, ya, di antara pembagian dosa aya 4. Hiji dosa ya, dibagi karena sifat jelema. Hiji sifat bahimiyah, kedua sifat sabu'iyah, katilu sifat syaitaniyah, keempat sifat rububiyah. Jadi sumber dosa itu diantara 4. Ketika orang ayeuna ngalakukan 4 sifat 4, berarti orang geus mendekati dosa. Maka puncakna dosa itu adalah sifat rububiyah. Mimitina sifat dosa itu tina sifat bahimiyah. Orang ayeuna mikiran dahar, mikiran nginum, mikiran yen imah, hayo-hayoan mikiran ngalurah ji. Sarua teh ji teh. Sarua teh mun mikir hayo mikiran ngalurah we. Eleh jeung mikiran kubur. Tapi lamun imang mah alus imang mah. Mun kuat keneh mikiran pidahareun, mikiran piinumeun. Itu sifat bahimiyah itu dosa itu teh. Bahkan itu termasuk inungna dosa.
Akar dosa tidinya tina loba teuing mikiran dahareun. Emang cek hadis dohir hadis mah henteu, tapi cek Imam Ghazali asalna bibit dosa teh tidinya mitina teh. Tina urang loba teuing mikiran dahareun, mikiran inumeun. Sifat naon eta sifat bahimia siga doma. Mikiran tumpakeun gitu. Gitu. Itu doma, mikiran. Tah itu dosa teh. Osok orang dia. Ya, istighfar gara-gara mikiran we dahar. Saha eta urang teu nyaho, eta dosa teu nyaho. Dosa teh sabab hate urang teh lenjang eta damel ku Allah. Lamun eta diperkuat terus, engke naik karena sifat sabunya. Naon sabunya teh? Nya resep pasea. Resep ngamuk-ngamuk ka batur. Nyokot harta batur dia saja bae gitu sabunya. Sekumaha macan kumaha. Ngelehkeun batur dan sebagainya gitu, nguasai batur. Sifat naon? Sabunya. Tah lamun eta kuat ngahiji antara bahian sabunya, biji sifat nu katilu, sifat syaitania. Syaitania itu sifat hayang nipu, maling, itunya naon ngayakeun makar, ngayakeun naon ngahina batur, naon hasud ka batur dan sebagainya, itu sifat syaitania. Dosa teh. Eta teh moal aya sifat syaitaniah kuat kecuali sabada sabuiyah jeung hayawan bahimiah nu kuat. Jadi bijilna syaitaniah teh tina eta dua sebabna. Lamun bahimiah jeung sabuiyah teu aya otomatis syaitaniah ge moal aya. Lamun buah berbahaya berarti nu dibunuh naonna? Dibunuh naonna? Tangkalna. Tangkalna teh eta hayawaniah, non bahimiah jeung sabuiyah bijil naon? Syaitaniah. Ketika syaitaniah kuat, maka bijilah terakhir nuju rububiyah. Maok sifat kapangeranan. Urang takabur, hayang dimuliakeun ku batur. Cinta langgeng mung paeh. Aya nu hayang paeh di dieu. Nu aya nu eta akibat teu karasa. Tah, ieu penting ngaji tadi dieu supaya urang nyaho itu dosa. Rek tobat kumaha lamun teu dosa. Iya bab dosa. Artinya at-taibun dia ngomongin taibun. Sabab ciri mukmin teh naon at? Taibun tukang tobat. Orang yang senang tobat. Mukmin itu yang senang tobat. Tadi nya dina murokil ubudiyah nya. Alim tadi bagi 3. Jadi alim yang nyari ilmu buat satu, yang nyari ilmu buat hidayah supaya dapat hidayah. Emang itu tujuan ilmu itu. Jadi ilmu itu supaya dapat hidayah. Jadi ngaji itu supaya dapat hidayah. Itu alim yang benar. Yang benar itu. Ada yang kedua, alim yang tujuannya itu nyari duit. Nyari duit, nyari kehormatan dari orang lain. Nyari supaya banyak pelanggan, rejab mulut. Nah, itu alim bahaya itu. Alim ingin dispesialkan dengan kealimannya, itu alim bahaya. Ingin jadi ilmunya itu bahaya. Tapi dia masih bagus. Ketika dia tobat, maka dia akan diampuni. Syarat dia bahwa tahu bahwa niat itu dia salah. Tapi ada alim yang ketiga yang paling brengsek, yang ini sekian teman gue. Jadi nggak mungkin tobat alim seperti ini. Apa? Alim yang dengan ilmunya itu dia nyari ilmunya itu pengen dunia. Pengen dunia itu artinya pengen pangkat, pengen terkenal, pengen dihargai sama orang, pengen jemaah banyak, pengen mewah. Tapi dia merasa bahwa dia itu sebagai orang mulia. Dia tidak merasa bahwa dia itu salah dengan niatnya. Nah ini kan sudah salah tidak tahu
Tak salah. Jadi dia merasa orang dia itu orang mulia. Nah ini orang celaka disebut ulah masuk. Geus hina teu nyaho manehna itu nu bahaya. Cirina nalisana nitah lisannya nyuruh orang gak senang dunia, tapi kelakuannya ngajak orang cinta dunia. Itu ciri ulah masuk itu. Nah, ini bagi kiai-kiai ya akang berharap ke Allah, akang itu berharap ke Allah termasuk yang kedua. Jadi yang tujuannya dunia tapi tahu bahwa ini adalah salah. Jadi ada risi apa? Taubat. Coba tobat harus sekarang gitu. Sekarang tobat sebelum apa? Sebelum mati. Karena kalau sebelum mati nggak tobat itu berbahaya. Saya tuh inginnya masuk yang kedua lah. Biar kita nyarinya tujuannya dunia tapi buru-buru taubat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Akang tuh takut yang ketiga. Kok tujuannya dunia tapi merasa mulia gitu. Merasa saya kan alim beda dengan yang lain. Saya tuh kalau sorga harus nomor 1 paling depan dong, saya patulungin hafal kok. Dong saya baca kok tiap hari. Masa saya sorganya sama yang lain? Ya harus mewah dikit lah sorganya gitu. Nah ini alim yang berbahaya begitu. Itu disebut ulah masuk. Ini ngomongin apa? Ngomongin bahwa kita itu harus benar-benar tahu tentang kesalahan kita. Karena hanya dengan tahu salah itu kita ada kemungkinan butuh tobat kepada Allah. Kalau nggak tahu salah ya tobat bagaimana? Nggak tahu salah kok. Itu tujuan ngaji itu ada itu biar kita tahu salah. Kalau nggak tahu salah apa? Bertobat. Kalau tobat ya selesai, ya Allah aku salah ya Allah, mohon ampun ya Allah. Sejelek-jeleknya aku kan tetap masih besar ampunanmu ya Allah. Sepasek-paseknya aku kan tetap masih besar ampunanmu ya Allah. Kalau kau nggak ngampuni aku, siapa lagi yang ngampuni aku?